Ketua Umum dan seluruh jajaran Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Timur, pengurus wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia, hadirin, Nahdliyin dan Nahdliyat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir menyemarakan peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 yang kali ini mengambil tema menyongsong 100 tahun NU merawat jagat membangun peradaban. Menurut saya tema ini memiliki makna yang dalam dan sangat saya apresiasi. Karena itu artinya NU sekarang siap untuk berkontribusi lebih besar di tingkat global. NU siap menjadi organisasi milik umat, milik bangsa, hingga menjadi milik dunia. Sesungguhnya NU memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan program tersebut. Program merawat jagat, membangun peradaban. Karena NU memiliki banyak ulama, baik yang berkaliber nasional maupun internasional. NU juga memiliki banyak intelektual, cendekiawan, baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri. NU juga memiliki jaringan profesional dan kelas menengah, baik dari kalangan pengusaha maupun juga dari profesi yang lain. Dan NU juga memiliki jaringan internasional dengan banyaknya PCI, pengurus cabang istimewa di berbagai negara. Hanya saja tantangan yang dihadapi NU sekarang adalah bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki tersebut. Baik ulama, intelektual, cendekiawan, profesional, semua itu bagaimana mengkonversi potensi yang dimiliki itu menjadi kekuatan real yang terintegrasi, terkoordinasi dan terkonsolidasi. Ini saya kira yang menjadi tantangannya. Bagaimana itu mengkonversi potensi itu menjadi satu kekuatan. Dan bagaimana menjadikan potensi yang dimiliki NU itu menjadi sebagai lokomotif gerakan perbaikan, sebagai lokomotif haraka islahiyah di semua aspek. Sehingga dia bukan merupakan kekuatan yang hanya terkumpul, tapi tidak memberikan dampak dinamika terhadap perbaikan-perbaikan, tetapi dia justru bagaimana bisa menjadi kekuatan itu lokomotif penggerak di berbagai sektor. Ini tantangan. Kita punya banyak potensi, tapi dia tidak bisa menjadi penggerak apa-apa. Dan juga yang tidak kurang pentingnya, tidak kalah pentingnya, hendaklah para pemimpin NU di dalam tubuh NU sendiri, baik di pusat, wilayah, maupun di daerah, cabang sampai ranting, mereka berfungsi sebagai muharrik, sebagai penggerak, sebagai dinamo yang bisa menggerakkan untuk memberikan kemanfaatan umat dan bangsa, bukan seperti gasing, seperti panggal yang hanya dia berputar sendiri dan tidak memberikan dampak terhadap gerakan apapun di sekitarnya. Pemimpin NU di semua tingkatan harus menjadi dinamo, penggerak, muharrik
yang akhirnya seluruh jaringan NU itu bisa bergerak di semua tingkatan. Itu arti daripada Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan ulama. So, kalau tidak terjadi gerakan, itu bukan Nahdlatul Ulama lagi namanya, tapi Sukutul Ulama, diamnya ulama. Sekira itu masalah-masalah yang memang saya berharap bahwa kita bisa menggunakan semua kekuatan seperti juga yang diharapkan oleh Presiden dan juga banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap peran NU ke depan dalam memberikan kontribusi baik untuk tingkat nasional, kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, dan juga dalam perannya di tingkat global yang sekarang ini memang memerlukan gagasan dan pikiran-pikiran jernih untuk membenahi berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Cara-cara penyelesaian melalui politik belum mencapai hasil, melalui militer apalagi bahkan menambah ramainya pertempuran, mungkin adalah pendekatan kemanusiaan yang didasarkan oleh ukhuwah yang sudah kita miliki, yaitu ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah yang bisa menjadi model bagaimana bisa menyelesaikan, membangun dunia yang damai, membangun dunia yang baru, atau kalau istilahnya Bung Karno itu to build the world new, ya, membangun dunia yang baru, yang lebih damai, lebih sejahtera, lebih bersaudara. Di dalam semua kita yang kita lakukan, bagi NU ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh keluar dari khittah Nahdlatul Ulama, khittah Nahdliyah. Kita harus berada di dalam kerangka khittah Nahdliyah, karena khittah adalah platform, khittah adalah pijakan kita di dalam melakukan langkah-langkah dan gerakan, di dalam melakukan al-khatwah wal harakah. Itu adalah landasan kita, adalah khittah. Khittah Nahdlatul Ulama menurut pemahaman saya adalah khittahnya para ulama. Khittah para ulama adalah khittahnya para nabi. Khittahnya para nabi artinya adalah khittah nabawiyah. Khittah nabawiyah menurut pemahaman saya adalah khittah islahiyah, yaitu khittah perbaikan. Itu seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syu'aib, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang kehendaki, tidak ada yang kita inginkan kecuali melakukan al-islah, perbaikan-perbaikan di semua aspek. Itulah sebabnya maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu islahin, organisasi perbaikan. Nahdlatul Ulama adalah harakatul ulama fi islahil ummah, gerakan ulama dalam memperbaiki umat, diniyatan wa ijtima'iyatan, baik menyangkut masalah keagamaan maupun masalah kemasyarakatan. Kemasyarakatan tentu menyangkut soal ekonomi, soal budaya, soal politik, dan semua aspek kemasyarakatannya. Nah, khittah inilah yang menjadi pedoman yang kemudian kita implementasikan dalam berbagai khatwah, langkah-langkah, berbagai harakah. Semua langkah
yang kita lakukan harus tidak keluar dari khittah. Maka khittahnya adalah islahiyah, khatwahnya dan harakahnya juga adalah khatwah islahiyah. Perbaikan. Tidak untuk yang lain-lain. Bukan untuk kekuasaan seperti yang saya katakan. Sebab urusan kekuasaan adalah itu khatwah rabbaniyah, itu urusan Allah. Allah yang memberi kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Kau yang memberikan kekuasaan pada yang kau. Bukan juga untuk izzah, mencari kemuliaan. Karena engkau yang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kau Allah yang akan memuliakan, menghinakan. Ini artinya itu bukan wilayah kita. Itulah sebabnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan ketika memperoleh kemenangan besar, menaklukkan Syria, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Falamma wa mahma talabna al-'izza bighairi ma a'azzanallah adallanallah. Kami ini, kata Sayyidina Umar, kaum yang dimuliakan oleh Allah, a'azzanallah. Karena kita berpegang pada Islam secara benar, istiqamah, lurus. Dan apabila kita mencari izzah, bukan seperti yang Allah langkahkan kepada kita, maka Allah akan menghinakan kepada kita. Oleh karena itu, bagi kita adalah langkahnya, khatwahnya itu yang harus tetap sesuai dengan khittah yang telah kita gariskan. Yang harus kita pahami juga bahwa keberhasilan itu bukan semata-mata kerja kita sendiri. Bahkan kalau menurut Imam Ibn Athaillah, keberhasilan itu sebenarnya samrah atau natijatul amal, buah amal yang kita kerjakan, yang oleh Allah berikan kepada kita sebagai anugerahnya, imdadnya. Jadi sebenarnya kemenangan, keberhasilan itu bukan karena kemampuan kita semata-mata, tapi imdad minallah. Kita ingat bahwa kemenangan perang Badar itu sebenarnya karena imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Allah menolong kamu di dalam perang Badar padahal waktu itu kamu dalam keadaan lemah, hina, adillah, lemah. Tapi oleh Allah ditolong melalui imdadnya. Bala in tasbiru wa tattaqu yumdidkum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ketika kamu itu sabar, bertakwa, maka Allah memberikan imdadnya, memberikan pertolongannya. Sehingga walaupun jumlah umat Islam sedikit, adillah, tapi memenangkan. Karena ada imdad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan perang Uhud. Ketika umat Islam tidak lagi konsisten, sudah mulai bergeser, ingin mengambil ghanimah, malah kemudian mengalami kekalahan. Akhirnya pasukan Islam kecil-kecil. Kenapa? Tidak ada imdad dari Allah. Wa fihim Rasulullah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak memberikan pengaruh turunnya imdad. Karena apa? Karena umat Islam ketika itu tidak konsisten berperang untuk mengawal sesuai dengan instruksi aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Begitu juga pada waktu perang Hunain yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum
Walan tughni ankum syai'a. Dan waktu perang Hunain, ketika jumlahmu yang banyak membanggakan kamu, bangga karena jumlahnya besar, tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak memberikan pengaruh apa-apa, karena tidak ada imdad Allah tidak ada. Jadi, dan imdad itu kalau menurut Imam Ibn Athaillah turun mana kata kita dianggap siap untuk menerimanya itu. Wurudul imdad bihasabil isti'adad, kata beliau. Datangnya imdad sepanjang kita siap menerima imdad itu. Artinya ketika kita tidak diberikan imdad, itu Allah menganggap kita belum siap untuk menerimanya. Kita masih belum dianggap belum rasyid, belum pintar, belum layak, atau kalau bahasa fikihnya mungkin masih mahjur alaih, masih belum, masih tidak boleh diberikan kewenangan-pengenangan. Walaupun Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa'adallah alladzina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah janji orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kekuasaan di bumi. Itu janji Allah. Artinya amal saleh dan iman itu akan melahirkan samrah yang akan diberikan oleh Allah kalau kita sudah dianggap isti'adan. Karena itu marilah kita senantiasa berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga saya memahami, menurut saya ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari membangun NU, meminta restu daripada Syekhana Khalil Al-Bangkalani, menurut saya, pemahaman saya, beliau memberikan tongkat, artinya kita tidak hanya berpegang pada kemampuan kita membangun organisasi, tapi harus ada pegangannya, harus ada tongkat yang buat kita jadikan pedoman, pegangan. Menurut saya, tongkat itu adalah imdad Rabbani, yaitu pertolongan Allah yang akan menentukan, yang akan memberikan kepada keberhasilan kita di dalam mengambil perjuangan, melaksanakan perjuangan, meneruskan perjuangan. Ini menurut pemahaman saya yang picik. Ulama anal kiram dan seluruh hadirin yang saya muliakan, akhirnya saya berharap semoga seluruh pemimpin NU dan semua nahdien nahdiyat tetap sehat, semangat dan istiqamah dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan kepada kita, serta kita terus juga mengawal perjalanan bangsa Indonesia menuju cita-cita mulia. Sekali lagi selamat hari lahir ke-99 Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, meridai semua apa yang kita lakukan. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.